adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang salah satu sifat dari sifat koligatif larutan. Ya kan? Dimana sebelumnya pasti sudah dijelaskan bahwa suatu SKL atau sifat koligatif larutan terdapat 4. Yang pertama adanya penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan terakhir tekanan osmotik. Nah, yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini mengenai penurunan titik beku. Sebelumnya, kenapa titik beku itu dikatakan turun? Kenapa tidak dikatakan kenaikan titik beku? Nah, kata dan kalimat itu ada maknanya. Itu berbeda ya. Itu ada konsep dasarnya, makanya dikatakan penurunan titik beku, bukan kenaikan. Bagaimana Kak supaya kita tahu seperti itu? Langsung saja kita bahas pembelajarannya. Yang pertama yang perlu adik-adik kakak tahu bahwa adanya diagram fasa atau diagram wujud suatu benda, yaitu dari adanya padat, cair, dan gas. Oke, mungkin sebelumnya sudah dibahas sekilas, tetapi kakak mantapkan lagi untuk penurunan titik bekunya, di mana ketika suatu diagram fasa kita buat seperti ini. Oke, kita bikin pada 3 wujud, ada padat, cair, dan gas ketika ada diagram PT atau adanya tekanan dan suhu. Biasanya diagram fasa ini bisa juga dikatakan sebagai diagram PT. Ketika ada dipengaruhi tekanan dan suhu. Perhatikan dekku, karena titik beku suatu air itu sebesar 0 derajat, bagaimana jika kita tambahkan? Nah, kita ambillah salah satu pemisalan pelarut murninya ini berupa air. Ketika air kita ambil garis lurusnya, dia memiliki derajat sebesar 0 derajat Celcius. Tetapi ketika kita tambahkan suatu zat terlarut, sehingga terbentuklah suatu larutan, maka titik bekunya akan turun. Yang awalnya 0 derajat Celcius bisa saja menjadi -1, -3, -5, dan lain sebagainya. Pasti dia akan menurun. Contoh dari pembuatan ini, kita misalkan membuat es krim. Jika kita membuat es krim yang awalnya mungkin es batunya pada keadaan pelarut murni sebesar 0 derajat Celcius, kita campur lagi dengan bahan-bahan yang lainnya, bisa susu, bisa nanti ada tepungnya, yang lainnya. Ketika sudah bercampur, kita dinginkan supaya terbentuk suatu es krim. Pasti kalau diukur suhunya itu akan menurun atau bisa menjadi minus suhunya, tidak 0 derajat lagi. Itulah terjadinya penurunan titik didih, penurunan titik beku ya, penurunan titik beku yang dipengaruhi dengan adanya penambahan zat terlarut sehingga terbentuklah suatu larutannya. Nah, bagaimana Kak menghitung penurunannya itu jika dikasih tahu di dalam suatu data? Bisa kita cari nanti langsung kita bahas nanti soalnya. Tetapi untuk mengetahuinya itu kita bahaslah dulu dari rumusnya. Karena diketahui bahwa titik beku suatu pelarut lebih besar daripada titik beku suatu larutan, bisa kita ambil bahwa si perubahan atau penurunan titik bekunya ini akan sama dengan selisih titik beku pelarut dikurang dengan titik beku pelarutan. Atau jika dipengaruhi dengan adanya faktor Van Hoek atau ketetapannya, delta TM sama dengan KF dikalikan molalitas kalikan I. Di mana molalitas itu sudah kita pelajari pertemuan pertama, itu mencari molalitas suatu larutan dengan membandingkan mol dengan pelarutnya. Atau kita konversikan menjadi gram per ml kali 1000 per pelarut dalam gram. Oke. Nah, untuk KF itu sendiri itu diketahui pada keterangannya ini, kalau ada TF aksen, ini menunjukkan titik beku suatu larutan, sedangkan TF0 ini menunjukkan titik beku suatu pelarut. Delta TF menunjukkan penurunannya, M molalitas, I faktor Van Hoek, N mol, dan KF itu adalah ketetapan titik bekunya. Nah, bagaimana Kak? Kalau misalnya Kak, ketetapan oke, sudah ada biasanya di dalam soal ya. Kalau molalitas, oke, bisa dicari dengan yang Kakak kasih tahu. Bagaimana menentukan faktor Van Hoek-nya? Nah, lihat dekku berdasarkan jenis larutannya. Nanti ada terbagi menjadi 2, jenis larutan elektrolit dan non-elektrolit.
Dan di dalam elektrolit nanti ada kuat dan lemahnya. Cara sederhana saja, tanpa kalian masuk ke rumus ini, rumus faktor Van Hoff I sama dengan 1 tambah N kurang 1 kali alfa, bisa dengan cepat asal kalian bisa mengetahui jenis senyawa apa yang dikasih tahu di dalam soal. Contohnya, kalau dia merupakan elektrolit kuat, berarti terdiri dari asam, basa, dan garam dari komponen yang kuat, langsung saja hitung deku bahwa I sama dengan N. Di mana N ini banyaknya atau jumlah dari ion yang terdapat di dalam suatu senyawa. Oke, sedangkan nanti kalau elektrolit lemah, berarti dari komponen yang lemah-lemah. Karena derajat ionisasi atau alfanya mempunyai rentang, makanya dia tidak bisa langsung secara cepat. Harus tetap menggunakan rumus. Kalau tadi yang kuat, alfanya sama dengan sama dengan 1. Jadi bagaimanapun dikalikan dengan 1, nanti hasilnya akan tetap sama dengan N-nya. Oke, sedangkan nanti kalau non-elektrolit, karena alfanya sebesar 0, jadi berapapun dikalikan 0 sama dengan 0. Berarti 1 ditambahkan 0 pasti hasilnya 1. Makanya jika dia senyawa non-elektrolit, I-nya sama dengan 1. Oke, jadi kalau kalian ingat deh, jenis dari senyawa ini apa saja, pasti gampang sekali menentukan faktor Van Hoff-nya. Karena faktor Van Hoff ini merupakan pembanding oleh dari ini yang ditemukan oleh si Jacob Hoff atau Van Hoff-nya. Ya kan? Makanya untuk lebih mantapnya kita lihat lagi soalnya. Yang pertama, sebanyak 5,85 gram NaCl dilarutkan ke dalam 100 gram air, mempunyai derajat ionisasi 1. Jika KF air sama dengan 1,6, maka penurunan titik beku larutan tersebut adalah, kalau soal seperti ini masih sederhana sekali, ya kan? Tinggal kita tentukan saja apa yang diketahui. Ada gram larutan si NaCl, akan bikin di sini 5,85. Terus gram dari si pelarutnya 100, ketetapannya 1,8, dan alfanya sama dengan 1. Kalau alfa sama dengan 1 berarti itu menunjukkan elektrolit. Oke, mantap sekali. Elektrolit kuat, ya kan? Berarti I sama dengan jumlah N-nya itu sendiri. Langsung saja kita cari penurunannya yang ditanya berarti menunjukkan delta atau selisih. Langsung masukkan ke rumus itu bahwa delta TF sama dengan KF kali M kali I. Nah, perhatikan karena KF sudah dikasih tahu, oke. Ini sudah dikasih tahu, sudah, tetapi melalui konversinya, gram per mr dan lain sebagainya. Berarti bisa kita cari, masukkan langsung datanya. Sedangkan I-nya lihat dari senyawa apa, jenis larutan apa. Karena ini merupakan NaCl, berarti yang kuat. Dari basa kuat dan asam kuat sehingga terbentuklah garam kuat, kita hitung saja jumlah ionnya. Bahwa M di sini berapa banyak jumlahnya? 1. Oke. Sedangkan ion yang si Cl negatif ada berapa nih? 1 juga. Berarti sigmanya semuanya ada berapa? 2. Kan? Tapi kalau cara cepatnya, langsung saja lihat seperti ini. Jumlah Na di sini ada berapa? Ada 1. Kita lihat dari indeks. Sedangkan Cl-nya ada berapa? Ada 1 juga. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena dia elektrolit, berarti I akan sama dengan nilai N. I akan sama dengan 2. Tinggal kita masukkanlah ke dalam makanya bisa kita masukkan langsung nilainya. Oke? Nah, langsung substitusikan semuanya. Ini bisa kita coret sisa 0,1. Ini bisa kita coret sisa 10, makanya didapatlah hasil 3,720 derajat Celcius. Inilah besarnya penurunan titik bekunya. Tetapi jika nanti di dalam soal ditanya berapa besar titik beku larutan itu, langsung adekku masukkan ke rumus ini. Berarti nanti delta TF-nya diketahui. TF0-nya dikasih tahu. Karena berapa TF0 itu yaitu berupa air. Kalau air titik bekunya sama dengan 0. Berarti nanti tinggal konversikan saja. Karena ini yang ditanya berarti 0 dikurang 3,72. Berarti jawaban dari titik beku larutan sama dengan minus
3,72. Semakin turun, ya kan? Makanya dikatakan sebagai penurunan titik beku. Oke? Nah, kalau misalnya lagi dikasih tahu nanti dalam soal, ingat saja pembuatan es krim. Kalau pembuatan es krim kan semakin lama, semakin dicampur-campur lagi bahan-bahannya, harus butuh suhu yang lebih dingin. Supaya apa? Supaya terbentuk es krimnya. Kalau kita berikan suhu yang lebih tinggi, yakin lagi, tidak ada namanya es krim. Jadi nggak es lagi dia, hot cream jadinya seperti itu ya. Jadi bisa dipahami dalam penerapan maupun dalam penggunaan rumusnya. Nah, jika nanti dia ditanya semakin besar atau semakin kecil, itu tetap dipengaruhi dengan adanya faktor Van-Hoek. Jadi jangan abaikan nilai dari faktor Van-Hoek itu. Oke? Bisa deh, Bu? Oke. Kakak harap kalian menjawab bisa. Nah, jangan lupa untuk adikku semuanya kerjakan kuis talenta kita. Oke? Nah, jika nanti ada yang mau ditanyakan, boleh didiskusikan dengan kakak abangnya. Nah, untuk lebih mantap lagi ilmu yang dimiliki adikku semuanya, silakan diulang dan dipahami dengan sungguh-sungguh. Oke semuanya, salam sehat dan terima kasih.